Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Ibu Bapak Saudara sehat dalam hari yang baru hari ini. Di masa pandemi sekalipun kebaikan Tuhan tetap dinikmati, tetap dirasakan. Seperti biasa, dari Bukit Sion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan sesuai bacaan hari ini di Gereja Toraja, Lukas 18. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Masa-masa pandemi belumlah berlalu, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu. Kasih Tuhan terus melingkupi kami, menyertai kami bahkan selama-lamanya di dalam Kristus Yesus. Karena itulah kami tetap memuji memuliakan nama-Mu dalam keadaan apapun. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, supaya firman Tuhan menjadi kekuatan, peneguhan, koreksi, teguran bagi kami menjalani hari hidup kami yang tersisa di dunia ini. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Amin. Lukas 18 ayat 15-17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Amin. Dari 3 ayat ini saya beri judul renungan, yang tidak layak, yang pantas. Yang tidak layak, yang pantas. Bapak Ibu Saudara-saudara, jarang orang yang merasa tidak layak. Jarang orang yang merasa tidak layak. Orang-orang merasa layak pada jabatan tertentu. Orang-orang merasa layak duduk pada posisi duduk tertentu. Orang-orang merasa layak untuk dihargai, layak untuk diakui, dan sebagainya. Cukup mudah untuk mengetahui hal ini. Misalnya saat seseorang direndahkan, saat ia tidak dipuji, saat ia tidak dihargai, saat ia tidak diundang ke acara tertentu, saat ia tidak dihormati, saat ia tidak diakui. Maka pada saat itulah ia marah. Ia marah karena merasa dianggap tidak layak. Apalagi jika dirinya sudah melekat status sosial tertentu, sudah terlanjur status sosial tertentu. Namun sadarkah kita bahwa status sosial yang dipegang teguh dapat menggiring kita menjauh dari hadirat Tuhan, bahkan dapat menggiring kita masuk kepada kebinasaan kekal. Bacaan kita hari ini menjadi bukti dan menjadi koreksi bagi kita. Saat orang-orang membawa anak kecil kepada Yesus untuk diberkati, dan murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Apa responnya Tuhan Yesus? Ayat 16 Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku,
dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Jadi murid-muridnya menghalangi, tapi Yesus mengatakan, biarkan saja mereka datang, jangan halangi mereka. Dan ini yang pokok yang penting. Yesus melanjutkan, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Orang-orang yang seperti apa? Yang seperti anak kecil. Orang-orang yang seperti anak kecil itulah yang empunya kerajaan Allah. Apa ini masuk akal? Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, menegaskan di ayat berikutnya, ayat 17, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, ke Yerusalem baru. Jika seorang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, mengapa anak kecil menjadi tolak ukur? Mengapa Bapak Ibu Saudara? Anak-anak kecil pada saat itu tidak punya status sosial. Bahkan juga sekarang. Mereka tidak punya status sosial. Mereka lemah, mereka tak berdaya. Mereka tidak punya kekuatan. Mereka tidak bisa mengandalkan apapun. Mereka butuh pertolongan. Mereka perlu pertolongan. Berbeda dengan orang-orang Farisi di perikop sebelumnya, yang merasa bahwa ia layak di hadapan Allah. Di ayat 11 dan 12, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi dia merasa layak di hadapan Tuhan. Dia merasa benar di hadapan Tuhan. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, justru doanya tidak diterima. Karena ia merasa layak. Ia memiliki hal-hal yang bisa ia andalkan. Di ayat 14 Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, yaitu orang pemungut cukai. Dan orang lain itu tidak. Orang lain yang dimaksud itu orang Farisi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang Farisi meninggikan diri, merasa layak di hadapan Tuhan, dan ia direndahkan. Doanya tidak direspon, tidak dijawab oleh Tuhan. Sementara pemungut cukai, dia merendahkan diri, maka ia ditinggikan. Itu perikop yang sebelumnya. Juga di perikop sesudahnya bacaan kita, perikop sesudah bacaan kita tentang orang kaya. Dia merasa layak di hadapan Tuhan, dia sudah melakukan banyak hal, ayat 20 dan 21. Tuhan Yesus berkata kepadanya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, orang muda itu, orang yang kaya itu, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ia merasa ia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Tuhan. Namun ketika Tuhan Yesus menyuruh dia menjual hartanya untuk orang miskin, ia tidak mau. Karena kekayaannya banyak. Status sosial yang ia miliki sebagai orang kaya tidak siap ia tinggalkan. Ia mengandalkan diri pada kekayaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai Tuhan Yesus berkata kepadanya, kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, alangkah sukarnya orang yang beruang, memiliki banyak uang, masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sulit bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah karena ia mengandalkan kekayaannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama.
Mari terus merasa kita tidak layak, kita tidak pantas di hadapan Allah. Karena hanya orang-orang yang merendahkan dirilah yang akan ditinggikan. Hanya orang-orang yang merasa berdosalah yang membutuhkan pengampunan dosa di dalam Kristus. Orang-orang yang merasa dirinya benar, merasa tidak berdosa, akan menganggap sepi pengampunan di dalam Kristus dan tidak mempercayainya sama sekali. Dan apa yang terjadi pada orang itu? Tanpa ia sadari, ia sedang menuju ke dalam siksaan kekal di lautan api, di neraka yang disediakan bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari biasakan diri merasa tidak layak, merasa diri tidak pantas, baik dalam hidup bermasyarakat, pun dalam hidup, khusus dalam hidup keagamaan, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena memang kita tidak layak. Kita manusia berdosa. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita mengandalkan kasih karunia dari Tuhan. Kita mengandalkan anugerah dari Tuhan. Kita mengandalkan uluran tangan Tuhan. Juga di masa pandemi ini, secara khusus, tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Virus corona mengintip kita di setiap tempat, di setiap waktu. Karena itu mari merasa tidak layak, selalu menjaga diri, selalu waspada. 3M paling tidak, kalau bisa 5M. Menghindari kerumunan, menghindari mobilitas atau tetap tinggal di rumah. Terus berdoa kepada Tuhan. Karena virus bisa membunuh kita kapan saja. Mari merasa tidak layak, merasa tidak pantas. Karena hanya orang yang tidak pantaslah yang diselamatkan. Hanya orang yang merasa tidak layaklah yang diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu sungguh mengoreksi kami, menegur kami, karena kami banyak kali sombong, meninggikan diri di atas orang lain, merasa layak dibanding orang lain. Biarlah kami belajar merendahkan diri, sebagaimana Kristus datang mengosongkan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya. Padahal Dia adalah Allah. Biarlah kami sebagai pengikut Kristus menunjukkan teladan yang sama. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk negara kami, bangsa kami, terutama di masa pandemi ini. Bencana alam juga terjadi di mana-mana. Di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, di Bogor, di Jawa, di mana saja. Musibah terjadi di mana-mana. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah sesama kami, kuatkan mereka, hiburkan mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang mereka cintai. Cukupkan kebutuhan mereka. Biarlah makin banyak orang peduli berbagi kasih kepada mereka, kepada sesama yang berkekurangan, kepada sesama yang miskin. Berkatilah usaha vaksinasi di negara kami, bahkan di dunia ini, boleh berjalan dengan baik, boleh disambut dengan sukacita. Biarlah suatu waktu nanti kami boleh bebas beraktivitas kembali. Berkati pemerintah kami, beri hikmat kekuatan. Berkati sesama kami yang sakit, pulihkan mereka. Yang berduka, hiburkan mereka. Tolong kami dalam rumah tangga, dalam pergumulan masing-masing, masalah masing-masing. Kuatkan kami menghadapinya, sebab kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.